Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Riana dari program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Di video kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup komunikasi bisnis. Definisi komunikasi bisnis. Menurut Bapak Ilmu Pemasaran, Philip Kotler, mendefinisikan komunikasi bisnis sebagai suatu kegiatan manusia yang bertujuan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran informasi, baik itu dalam bidang pemasaran atau perniagaan. Kemudian, menurut tokoh komunikasi bisnis Indonesia, Joko Purwanto, mendefinisikan komunikasi bisnis sebagai proses komunikasi yang dipakai dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam untuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Ditarik kesimpulan bahwa komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang dilakukan dalam hal membahas bisnis yang tidak hanya bersifat verbal, juga bersifat non-verbal. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis diantaranya yang pertama, saling memberikan informasi dalam hal bisnis kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menjelaskan suatu bisnis agar mudah dipahami dengan benar oleh pihak lain. Ini dimaksudkan agar tidak adanya kesalahpahaman. Dan yang ketiga, untuk melakukan sebuah kerjasama antar pembisnis. Bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau verbal communication merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan maupun lisan. Contohnya adalah membaca majalah, membaca surat kabar, mempresentasikan makalah dalam suatu acara seminar, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara spontan tanpa memiliki rencana dan dilakukan secara tidak sadar dan bersifat alami, seperti penggunaan bahasa isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh, sandi, simbol-simbol, warna dan intonasi suara seperti briefing, presentasi bisnis, dan negosiasi wawancara kerja. Baiklah, setelah membahas apa itu komunikasi bisnis dan bentuk dasar komunikasi bisnis tadi, sampailah di pembahasan inti kita, yakni ruang lingkup komunikasi bisnis. Ruang lingkup komunikasi bisnis ini ada dua. Yang pertama, komunikasi bisnis internal, yakni komunikasi bisnis yang terjalin dalam lingkungan internal suatu perusahaan atau organisasi. Ini contohnya adalah komunikasi antar pemilik perusahaan dengan karyawannya, manajer dengan karyawannya, dan antar karyawan. Yang kedua, komunikasi bisnis internal. Komunikasi bisnis internal di sini adalah komunikasi bisnis yang terjadi antara anggota perusahaan atau organisasi dengan pihak luar. Contohnya adalah komunikasi antara seorang direktur perusahaan dengan pemasok, manajer perusahaan dengan resellernya, dan perusahaan dengan konsumennya. Baiklah, terima kasih banyak sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.